وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu mindset yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita selaku mukmin sejati, agar kita senantiasa bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Mindset itu adalah bahwa syariat yang Allah turunkan kepada kita, baik itu bentuknya larangan, perintah, atau yang lain-lainnya, itu semuanya adalah untuk kepentingan kita sebagai hamba. Dan memang begitulah hakikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ibadah hamba-hambanya. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa seandainya seluruh penduduk bumi ini kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Seandainya seluruh penduduk bumi ini seluruhnya imannya sekelas para nabi, tidak ada yang ingkar, maka Allah mengatakan itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Pun sebaliknya begitu. Ya. Kalau seandainya seluruh penduduk bumi ini kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya seluruh penduduk bumi ini semuanya orang yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaanku. Lantas kenapa ada perintah? Kenapa ada larangan? Kenapa ada syariat Allah turunkan kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba? Itu semuanya pure, murni untuk kebahagiaan, keuntungan manusia itu sendiri. Benefit dari ketaatan itu kembali kepada diri kita. Benefit dari larangan yang kita jauhi itu kembali kepada diri kita. Coba kita renungkan, saudara sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah salat yang kita laksanakan itu memenuhi satu unsur kebutuhan kita yang asasi dalam hidup ini sebagai manusia, yaitu unsur spiritual, yang kebutuhannya adalah berhubungan dengan langit, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam agama ini kita difasilitasi untuk itu, untuk senantiasa akrab dengan langit melalui ibadah salat kita yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga pernah kita mengira bahwa kalau kita berbagi, kalau kita dermawan, maka kedermawanan itu kembali kepada orang yang kita berikan kebaikan berupa materi dan harta dan yang lain-lainnya. Tidak seperti itu logikanya. Kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, hakikatnya kita berinvestasi untuk diri kita sebelum manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Coba kita renungkan, saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seseorang itu berbuat kedermawanan, dia baik kepada sesamanya, dia peduli, dia care, dia suka membantu, maka pada saat dia membutuhkan pertolongan orang lain itu akan berlomba-lomba untuk membantunya. Karena dia dikenal orang yang baik. Oh, orang itu orang yang baik. Kita bantu sama-sama. Ya. Tapi kalau sebaliknya, orang itu pelit, orang itu egois, orang itu selalu berpikir cuma untuk dirinya sendiri, begitu dia mendapatkan kesulitan, butuh bantuan orang lain, ya, orang lain juga akan ogah-ogahan untuk membantunya. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, rasain, syukurin, ya. Ada orang yang bergembira di atas musibahnya itu, di atas kesulitannya itu, karena dia sendiri yang membuat orang lain berpikir seperti itu. Maka dari contoh ini kita
bisa mengambil makna bahwa sesungguhnya kebaikan kita kepada orang lain itu benefitnya, keuntungannya kembali kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Kita berinvestasi untuk diri kita, kita tidak berinvestasi untuk orang lain. Belum lagi ketika kita berbicara tentang pahala yang akan kita dapatkan. Maka apapun perintah, apapun larangan dalam agama ini, saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya kalau kita merenungkannya, kita akan mendapatkan jawaban bahwa kesemuanya itu untuk kebaikan diri kita sendiri di dunia, sebelum dia menjadi investasi nanti untuk kita di akhirat. Sehingga kita senantiasa selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Karena kaidah Qur'annya mengatakan, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, maka sesungguhnya Anda berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Dan ada satu kaidah juga yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidakkah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula? Maka oleh karena itu kita tidak punya alasan yang lain untuk tidak bersemangat melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya seluruh kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.